nanti pada saat yaumul hisab, pada saat amal kita ini ditimbang, gitu ya, yang ditimbang yang pertama kali adalah sholat kita dihisab, dipertanyakan. Maka yang kedua yang tidak kalah penting dan itu merupakan hal yang utama adalah mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama-agama sebelumnya. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersaksi, bersyahadat serta mengisahkannya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita menuntaskan sebuah bab yang bertemakan mencintai dan membenci karena Allah. Sebagai dasar, salah satunya adalah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari dan mencoba membacakan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan akhlak yang baik dan penjelasan-penjelasannya, karena nanti akan ada kaitannya pada saat kita mencintai dan membenci karena Allah. Ada dasar-dasar perilaku yang harus kita jaga, terutama perilaku yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita berbincang mengartikan arti dari akhlak itu sendiri adalah sebuah perilaku yang menancap, yang sangat kuat dalam diri. Kalau di dalam pendidikan, maka di situ ada upaya untuk menanamkan akhlak pada peserta didik dengan pembiasaan-pembiasaan yang dimasukkan dalam sebuah program. Awalnya adalah mungkin dalam rangka semacam pemaksaan. Anak-anak dibiasakan mengucapkan salam pada saat bertemu dengan orang lain, dibiasakan untuk bersalaman kepada gurunya dan orang lain. Itu adalah pembiasaan yang harapannya nanti pembiasaan itu menjadi sebuah budaya dan akan mengkarakter menjadi akhlak yang baik. Dan berbincang tentang akhlak, maka muncul kesadaran tadi untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin
mengetahui dasar dari bagaimana kita akan berkaca, bercermin pada akhlak yang jelas. Allah memberikan firman-firmannya dan Rasulullah memberikan hadis-hadisnya dengan dua warisan berupa Al-Quran dan hadis. Itulah sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan, yang di situ nanti juga akan banyak muncul tentang akhlak itu sendiri. Seperti yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang dimaksud di sini adalah yang memiliki budi agung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintahnya di sini adalah perintah kita diharapkan orang mukmin, orang muslim berkaca akhlaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga memerintahkan Nabi kita untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi tenang yang sangat setia, menjadi teman yang sangat setia. Artinya pada saat kita menolak keburukan itu pun sendiri adalah dengan cara akhlak yang baik. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, juga di dalam surat Ali Imran Allah berfirman yang sering kita sampaikan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Hanya dipersiapkan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam surat Ali Imran ini kita ketahui bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi tadi itu, siapa dia? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Itu juga akhlak begitu ya, akhlak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah walaupun sebenarnya dia punya hak untuk marah, gitu ya. Dizalimi, disakiti orang lain, gitu ya, sebenarnya punya hak untuk marah, gitu ya. Kembali menzalimi misalkan, gitu ya. Artinya kalau dipukul ya di situ juga ada, ya itu memukul misalkan seperti itu. Tapi di sini Allah menyampaikan wal kadhiminal ghaidha, menahan diri supaya tidak marah. Dan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan banyak hal, ya, banyak hal. Mulai yang tersakiti, hal-hal yang kecil, mulai ludahan, ya, mulai dengan caci maki, verbal itu, caci maki itu biasanya lebih menyakitkan, ya, lebih menyakitkan. Bahkan yang paling populer pada saat Rasulullah dengan para sahabat hijrah ke Taif, disitulah ya harapannya sebenarnya syiar Islam di situ diterima oleh warga
Taif. Tetapi kenyataannya berbalik, gitu. Kenyataannya sebaliknya. Karena memang di Mekah sendiri luar biasa tantangan, ya bukan hanya secara menghalangi begitu aja, tapi secara fisik pun bahkan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pada saat Rasulullah meninggalkan kota Taif, ternyata sudah disiapkan pasukan kecil, anak-anak kecil yang siap melempari Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya anak-anak kecil lagi, juga orang-orang dewasa. Sampai di dalam kisah itu bagian gigi Rasulullah ada yang berdarah. Maka turunlah malaikat, gitu ya, malaikat Jibril menawari kepada Rasulullah. Menawari untuk apa? Menawari, ya Rasulullah, tinggal engkau menengadahkan tanganmu dan berdoa kepada Allah untuk membalas orang-orang Taif. Kalaupun, gitu ya, kalaupun gunung ini engkau mintakan, gitu ya, untuk menutup artinya menimpa orang-orang Taif, itu sangat mudah. Tapi jawaban apa yang dijawab oleh Rasulullah tidak, karena sebenarnya mereka adalah golongan orang-orang yang belum mengetahui. Itu kesabaran yang luar biasa. Jadi Rasulullah dalam upaya membentengi diri yang kedua tadi itu, wal kadhiminal ghaidha, yaitu menahan amarah, itu luar biasa. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan orang lain. Bahkan ada golongan dari saudara-saudara kita, orang-orang yang luar biasa sisi keimanan, keislaman dan keimanannya. Kalau sudah ada saudaranya yang meminta maaf, gitu ya, saya minta maaf, saya telah melakukan kesalahan kepadamu. Apa jawabannya? Sebelum engkau meminta maaf, aku sudah memaafkanmu. Itu ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semuanya itu adalah akhlak baik. Wasyari'u, ya apa itu tadi, menginfakkan sebagian harta itu sebagai bentuk sosial, akhlak yang baik. Wal kadhiminal ghaidha, itu juga akhlak yang baik. Wal afina anin nas, itu juga akhlak yang baik. Juga Allah juga mengutus Rasulnya guna menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, innama bu'aitsu liutammama makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menerangkan keutamaan akhlak-akhlak yang baik, gitu ya, lebih dari satu kali. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun di Al-Mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi sebenarnya nanti pada saat yaumul hisab, pada saat amal kita ini ditimbang, gitu ya, yang ditimbang yang pertama kali adalah sholat kita dihisab, dipertanyakan. Maka yang kedua yang tidak kalah penting, dan itu merupakan hal yang utama, adalah akhlak kita sendiri. Bahkan beliaunya juga bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik. Sesuatu yang nilainya kecil saja itu juga akhlak yang baik. Senyum saja juga akhlak yang baik. Menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang bisa jadi itu menghalangi orang lain atau menyakiti, bisa jadi akan menyakiti orang lain, itu juga akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa. Bahkan sedekah, dikatakan sedekah yang luar biasa, yang paling baik adalah apa itu? Menyedekahkan air, gitu ya, menyedekahkan air. Alhamdulillah, ini mohon maaf Ustadz Fikri, Pak Ate, dan teman-teman yang lain, token ini nggak pernah
gitu ya. Nggak tahu hamba Allah yang selalu mengisi dan mengisi, gitu ya. Karena airnya kan terambil oleh warga terus, salah satunya, dan mudah-mudahan itu terus ya, tanpa kita tanpa kita minta, gitu ya. Itu kesadaran untuk menjaga masjid ini sendiri, ya, terus berupaya ini tetap dijaga, dan kita yakin bahwa masjid ini pun juga akan dijaga oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling kusukai di antara kalian adalah, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku, ya, pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Bukan yang di sini tidak disebutkan yang sholatnya yang tidak. Tapi yang jelas kembali, sholat itu menjadi hal utama nanti ya. Beliau juga pernah ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, amal yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Jadi kembali lagi, akhlak yang baik, gitu. Akhlak ya sesama, kalau di dalam kita lingkungan keluarga, keluarga itu sendiri. Yang kedua, menyebar kepada tetangga, berbincang tetangga itu, kalau ada yang menafsirkan tetangga kita itu adalah tetangga ke depan 40, ke belakang 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Jadi kalau ke depan, kayaknya GWK ini hampir semuanya gitu ya. Kalau 40 gitu ya. Ya sementara ini kalau saya ke belakang tidak ada sawah, berarti tidak ada hutan di situ ya. Tapi bertetangga dengan yang punya sawah. Jadi itu sebagai pembuka, dan mudah-mudahan nanti kita akan lebih gitu ya, lebih mempelajari tentang akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama nanti kita akan belajar tentang akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah mengenai sabar dan tahan uji. Nah, sabar itu dan tahan uji itu tadi sudah masuk dalam ciri orang yang bertakwa tadi itu, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal afinan nas. Jadi yang menahan diri dari amarah dan yang memaafkan orang lain. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan untuk ahad berikutnya bisa kita pelajari bab akhlak yang pertama, yaitu tentang sabar dan tahan uji. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Sholat
bersama Masjid Ar-Rumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, talukan dinginnya pagi. Waktu sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surga.